Kami mengucapkan selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara Sekolah Sabat kita pada malam yang indah diberkati ini. Senang sekali lagi kita telah tiba pada hari Sabat dan kita sudah berada lagi satu Sabat lagi mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Saya undang kita semua untuk buka acara kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, puji atas kebesaran-Mu, di mana kami Tuhan sudah melewati lagi satu minggu dalam pekerjaan kami dan kami telah memasuki lagi hari Sabat-Mu yang begitu indah. Pada saat ini Tuhan kami siap lagi untuk memulaikan acara pembahasan sekolah sahabat kami malam ini atau pagi di Indonesia. Biarlah Tuhan apa yang kami akan dengarkan menjadi berkat untuk kami dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pendeta Muda Tulus Nenggolan yang akan membawakan acara ini, biarlah Engkau urapi pikirannya Tuhan, agar dia dapat membawakan dengan baik, menjadi berkat untuk kami, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dimanapun kami berada, yang kami dapat mendengarkan acara siaran ini, biarlah Tuhan kami dapat memperoleh berkat dan acara kami pada malam ini menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah pelajaran hari Jumat. Judulnya untuk melayani dan menyelamatkan. Ayat intinya terdapat Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat inti yang begitu baik, kita sudah pelajari selama 1 minggu ini dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung bagaimana bahwa ayat ini menjelaskan bagaimana siapa hambaku itu. Hambaku, jika pada zaman Yesaya itu menjelaskan pada zaman Yesaya dan bagaimana pada zaman Tuhan Yesus dan juga bagaimana pada zaman Persia. Ciri-cirinya hanya satu syaratnya. Yang jadi hamba Tuhan ini adalah orang pilihan. Apa ciri-cirinya orang pilihan itu? Dia harus memiliki apa? Dia harus berkenan di hadapan Allah. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Berkenan, menaruh rohku, dan menyatakan hukum. Jadi berkenan, menaruh rohku, dan menyatakan hukum. Sangat poin yang sangat kita harus mengerti pada zaman ini. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus berkenan. Setelah kita harus berkenan, kita harus meminta roh Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kita memperoleh apa? Kuasa apa? Kuasa doa, kuasa roh. Dan tugas kita menyatakan hukum Allah kepada siapa? Semua bangsa. Dan bagaimana caranya? Kita sudah pelajari selama 1 minggu ini. Dan pada akhirnya ada satu yang sangat penting yang kita akan pelajari sebagai pelajaran Jumat, sebagai kesimpulan. Dalam pekerjaan menarik jiwa, kebijaksanaan dan akal budi diperlukan. Nah, tadi tugas kita itu adalah menyatakan hukum, menyatakan kebenaran ke seluruh orang, kepada setiap orang. Dalam pekerjaan menarik jiwa, kebijaksanaan dan akal budi diperlukan. Dan standar kita adalah Yesus. Dalam penginjilan, pada saat saya belajar di kuliah, poinnya adalah dalam setiap pelajaran tentang penginjilan, tidak belajar tentang, penginjilan ini, penginjilan itu, teori penginjilan ini yang lebih hebat, teori itu tidak. Semua teori-teori penginjilan pun walaupun dipelajari, semua belajar dari mana? Kepada satu guru. Siapa gurunya? Satu model penginjilan. Siapa modelnya?
Role modelnya adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana juru selamat kita ini mengajar? Juru selamat kita ini tidak pernah memaksakan kebenaran itu. Dia tidak memaksa. Terus dia mengucapkannya selalu dengan apa? Kasih. Saya ingat waktu dulu pada saat saya masih anak-anak, kalau dengar KKR itu paling enak. Kenapa? Wah, di situ sudah bilang kalau tidak masuk, tidak melakukan, tidak dibaptis, waduh, nggak masuk surga. So langsung di situ KKR zaman dulu. Saya ingat itu. Jadi pas pulang rumah, saya baptis padahal masih kecil. Dan memang akhirnya masih SD kecil-kecil saya sudah dibaptis. Karena itu introduksi menekankan kalau tidak baptis tidak masuk surga. Dan ternyata setelah kita pelajari ini, juru selamat kita tidak pernah memaksa, tetapi mengucapkannya selalu dengan apa? Kasih. Kebenaran itu disampaikan dengan kasih. Dalam apa? Pergaulannya dengan orang lain. Ia menggunakan kebijaksanaan yang paling agung dengan selalu ramah dan penuh pertimbangan. Lihat ya. Dia menggunakan kebijaksanaan yang paling agung dalam pergaulannya dengan orang lain. Jadi pada saat bergaul kita boleh berteman, bersahabat. Kita boleh bercanda. Tapi dibilang di sini, dalam pergaulannya, dalam pergaulan kita, seringkali ini kesalahan-kesalahan kita pada akhir zaman. Kita bergaul, berteman, kita memiliki sebuah kesalahan. Apa kesalahan kita? Kita tidak menggunakan dalam pergaulan kita kebijaksanaan yang Tuhan telah berikan. Kita memerlukan hikmat kebijaksanaan dari surga. Supaya dalam bergaul pun kita minta hikmat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan ramah dan penuh pertimbangan. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah mengucapkan satu perkataan dengan keras dan sia-sia. Tidak pernah melukai jiwa yang pekah. Kenapa? Karena semuanya didasari karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Dia tidak membenci atau menyukai penderitaan orang jahat. Dia sangat mengasihi jiwa-jiwa. Jadi, bagi saya, dari pelajaran ini sangatlah penting bagi kita pada akhir zaman ini. Kenapa? Kita memiliki satu tugas. Tugas kita itu menginjil. Menginjil itu bukan dengan hanya berkata-kata, tapi melalui perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita. Selalu ramah, penuh pertimbangan. Setiap melangkah, kita harus bertimbang, bertanya dulu kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Di satu sisi. Tapi ada satu yang lainnya lagi. Ia tidak mengecam kelemahan manusia. Dengan tak gentar, ia menegur kemunafikan, ketidakpercayaan, dan kejahatan. Tetapi dengan air mata, ia mengucapkan tegurannya. Bayangkan kalau kita dihukum, terus ditegur dengan kata-kata pedas. Apa yang terjadi? Jiwa pemberontakan di dalam diri kita akan melawan. Tapi kalau kita ditegur dengan kasih, apa yang jadi? Pada saat Yesus menegur orang-orang jahat, dia tidak menyukai dosa-dosa mereka, tapi dia tidak membenci orang jahat itu. Dia sangat mengasihi orang jahat itu. Tapi dia juga di sini katakan, ia tak gentar. Ia tidak pernah mundur sekalipun untuk menyatakan munafik, ketidakpercayaan, dan kejahatan. Dia selalu dengan menegur mereka dengan apa? Air mata. Dengan air mata ia mengucapkan tegurannya yang pedas. Saudara, yang kita pelajari di sini adalah Yesus membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Kenapa kalau kita melihat ini? Berbeda dengan kita. Pada saat kita menegur orang bersalah, kita bilang, rasain kamu. Kalau kita bilang, sudah kena. So kena baru apa? Baru mau bertobat.
So ada masalah baru mau datang. Kita selalu berkata seperti itu sebagai manusia. Kita akan bukan hanya membenci dosanya, tapi membenci orangnya. Tidak mengasihi jiwa-jiwa. Makanya berbeda dengan Yesus. Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Makanya dia mengatakan apa? Di sini pelajaran kita. Dengan air mata ia mengucapkan tegurannya yang pedas. Ia tidak pernah membuat kebenaran itu menjadi kejam, tetapi selalu menyatakan satu kelemah lembutan yang dalam untuk manusia. Menyatakannya dengan kelemah lembutan yang dalam untuk manusia. Setiap jiwa indah pada pemandangannya. Ia menampilkan dirinya dengan keagungan ilahi. Namun ia tunduk dengan kasih sayang yang paling lembut dan menghormati setiap anggota keluarga. Lihat betapa bedanya kita dengan Yesus pada saat kita menegur orang lain. Berbeda kan? Pada saat kita menghukum anak-anak kita atau menegur orang-orang di sekitar kita. Kita akan mempergunakan kita punya emosi kebencian, kemarahan pada saat kita menegur orang-orang lain. Itulah yang berbeda kita dengan Yesus, dan itu yang kita harus pelajari. Bagaimana kita menegur, menyatakan kebenaran dengan cara Yesus Kristus. Cara yang begitu. Kita benci dosanya, tapi kita mengasihi orang berdosa. Dengan kasih sayang yang paling lembut, menghormati setiap anggota keluarga Allah. Dia mengasihi dan dengan menghormati semua anggota keluarga Allah. Ia melihat pada semua orang jiwa-jiwa yang menjadi tujuan tugas penyelamatan yang diadakannya. Jadi, Yesus melihat semuanya. Dia memperhatikan setiap pribadi pada saat dia berkhotbah. Pada saat dia menyatakan kebenaran itu. Dia melihat kebutuhan setiap manusia. Sehingga apa yang dikatakannya dapat menyentuh langsung kepada apa? Kebutuhan setiap umat manusia. Menjawab setiap pertanyaan. Kenapa? Pada saat Yesus coba dijatuhkan oleh para orang-orang Farisi, apakah dia membenci orang Farisi? Tidak. Dia menyentuh dia. Jika Yesus tidak menyentuh orang-orang Farisi, tidak ada orang-orang seperti Nikodemus. Kalau Yesus tidak menyampaikan kebenarannya tidak seperti yang kita pelajari ini, tidak ada orang-orang dari orang-orang Farisi yang memihak pada Yesus. Namun ternyata bukan hanya orang-orang Farisi, bukan hanya pada saat utusan-utusan itu mencoba menjatuhkan Yesus, namun utusan-utusan itu pun malah bukannya dijatuhkan, malah tersentuh oleh pengajaran-pengajaran Yesus. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena apa yang Yesus berikan menyentuh ke setiap hati manusia. Dengan cara ini, teori Kristus, penginjilan yang terbaik. Bagaimana caranya? Seperti saya katakan tadi, menyampaikan kebenaran dengan kasih. Menyampaikan kebenaran kasih. Kita boleh membenci setiap dosa. Bahkan kita harus menghindar dari dosa-dosa itu. Namun, jangan pernah membenci orang-orang berdosa. Malahan, kita harus seperti Yesus melihat setiap kebutuhan orang-orang berdosa. Dan pada saat kita memberikan kebenaran itu menyentuh mereka. Memberikan jawaban atas setiap pertanyaan kehidupan.
Dan pada akhir zaman ini, yang Tuhan butuhkan adalah umat-umat Tuhan yang sama seperti Kristus. Yang memiliki karakter Kristus. Yang memiliki tujuan yang sama dengan Yesus. Apa tujuannya? Membenci dosa, tapi mengasihi orang-orang berdosa. Karena sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita, penginjilan dan penyelamatan. Yesus telah menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan pelajaran ini diambil dari kitab Yesaya untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini juga. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah menyadarinya? Bahwa kita memiliki tugas. Tugas yang gak bisa kita sampingkan. Tugas yang semestinya kita jalani sejak kita menyatakan bahwa kita mengaku menjadi anggota Gereja Masih Advent ke-7. Kenapa? Karena setiap jiwa yang telah lahir dan menerima Yesus sebagai juru selamat, di dalam dirinya harus memiliki jiwa misionaris. Dan mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu, inilah tanggung jawab yang harus kita pikul saat ini. Kenapa? Selalu saya tekankan bahwa Yesus sudah mau datang. Yesus sudah mau datang. Dan Yesus sedang menunggu jiwa-jiwa yang akan Dia tuai. Hasil pekerja dari para pekerjanya. Siapa pekerjanya? Kita. Kitalah hamba. Dari awal saya katakan, kitalah hamba. Pada zaman Yesaya, Yesaya mengatakan, kamulah hamba. Pada zaman Raja Persia, dia katakan, raja itu adalah apa? Hamba. Siapa saja yang mau melakukan perintah Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Siapa yang sedang melakukan tugasnya, tugas yang diperintahkan oleh Yesus, siapa saja yang sedang melakukan tugas yang Yesus sudah perintahkan, dia adalah hamba Tuhan. Jadi pertanyaan terakhir, apakah kita sudah melakukan tugas kita? Kita mengaku kita adalah umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masih Advent ke-7. Apakah kita sudah melakukan tugas-tugas kita? Dan itulah yang harus kita lakukan. Dan harus dijawab setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Pendeta Rantung Senior? Jelas, sangat jelas sekali bahwa kita pada zaman sekarang ini, jadi Israel itu disebutkan hamba Tuhan, Yakub, dan yang lain-lain termasuk Raja Persia, tetapi yang tertuju kepada Yesus, dan apabila kita memiliki Yesus, kita adalah hamba Tuhan. Itu saja yang disampaikan mungkin. Terima kasih Pendeta Rantung. Thank you. Ada lagi? Dek, ada pertanyaan atau tambahan? Nggak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream. Ada dari Om Angli atau Ridwan? Ada tambahan? Ya, sedikit aja. Jadi kita harus mau digunakan oleh Tuhan, bahkan ya sampai Kores aja yang bukan umat Tuhan, istilahnya dia menjadi digunakan oleh Tuhan. Apalagi ya di zaman sekarang, saya setidaknya 2 kali melihat ada benda mati mengabarkan firman. Coba bayangkan saudara, kalau sampai orang Kristen tidak mengabarkan,
Allah bisa gunakan orang kafir. Bahkan ada yang pernah saya alami, 2 benda mati mengabarkan Injil. Apa itu? Satu kantong plastik kresek biasa, tapi ada ayat di bawahnya. Terbang ke sana kemari, pas jatuh depan saya, ayat itu terbaca dibuat saya. Satu lagi bungkus burger. Apakah In-N-Out Burger atau saya lupa ya. Di baliknya itu ada ayat lagi. Saudara bayangkan, apalagi kita orang Kristen, kalau kita tidak mau digunakan oleh Tuhan, Tuhan bisa menggunakan siapa saja, apa saja. Jadi biarlah kita sebagai umat Tuhan selalu bersedia untuk digunakan oleh Dia. Itu saja. Amin. Mangli? Mungkin tambahan dari saya sedikit, yaitu bagi kita umat-umat Tuhan yang mengakui dan boleh dikata bilang pengikut Kristus ya. Tapi untuk melayani Dia, kita harus memiliki komitmen. Sebab mungkin ada yang melayani tapi tidak memiliki komitmen. Tapi kadang-kadang jatuh bangun. Tapi kalau kita memiliki komitmen, berarti kita harus melayani itu dengan sungguh-sungguh, atau bisa dikata 100%. Itulah kita harus mengambil komitmen untuk apabila kita melayani kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Om Mangli. Ada yang lainnya? Om Johannes Tilaar? Mungkin ada tambahan? Bila tidak ada, oke, saya serahkan lagi kepada Dean. Baiklah, kalau tidak ada lagi tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu kesaksian dan ucapan syukur untuk hal-hal yang kita akan doakan bersama. Ada bagi kita yang udah ada di Zoom, bisa mengangkatkan tangannya dan mengutarakan apa yang kita akan doakan. Dan untuk yang berada di rumah melalui Facebook, bisa menuliskan di kolom komen untuk yang ada di Facebook, untuk yang kita dapat doakan bersama-sama. Kami persilakan bagi yang ada di Zoom dan ada yang ada di menuliskan di komen Facebook. Silakan Tante Maiti. Ya. Saya memang waktu itu sudah pernah tulis di Facebook ya. Selama ini kan saya sempat tidak ikut-ikut Zoom ya, karena ribut ada cucu-cucu. Jadi pernah saya tulis ucapan terima kasih untuk Jemaat Zizdak, untuk Pak Pendeta Rantung yang sudah mendoakan anak saya, Maurice Nelwan, mungkin masih ingat. Dan akhir tahun kemarin dia diperiksa, ternyata ususnya tidak ada masalah, bersih. Jadi puji Tuhan, terima kasih atas doanya, dan doakan supaya anak ini juga jadi pembawa kabar Injil. Dia ada kemarin waktu ada sekalian Victor Walean juga kan suka didoakan. Dia sudah sembuh, belum sembuh betul sih, tapi dia sudah kembali ke Indonesia dan puji Tuhan sudah mulai membaik. Tinggal kita doakan supaya lebih sembuh sampai sembuh benar dan dia dapat bekerja untuk Tuhan. Dia suka main piano di gereja. Dan anak saya semalam juga minta tolong didoakan, Mami, ada yang gara-gara Victor sakit tuh sampai dia kenalan dengan orang ateis, dan itu orang teman-temannya bilang, oh enggak, itu karena dia ditolong karena ini. Jadi singkat cerita, mereka kan sudah, kita semua tahu bahwa mereka tidak percaya Tuhan. Dan setelah anak saya terangkan, oh ini coba kamu lihat, ini bisa ini, itu karena Tuhan. Akhirnya ada yang satu, dia bilang, saya sering dibilang oleh orang-orang bahwa ada Tuhan, tapi saya tidak pernah percaya. Tetapi kali ini Rain, anak saya namanya kan Reinhard Maurits, dia panggil Rain.
Tapi saat ini, Ring, saya percaya bahwa adanya Tuhan. Saya ingin tahu lebih. Jadi doakan supaya Maurice bisa terangkan lagi lebih detail tentang Tuhan. Apalagi pelajaran kita pada saat ini mengenai mengabar Injil, terutama doakan supaya kehidupan daripada Maurice benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan dia menjadi terang di mana saja dia berada. Dan semalam dia telepon, Mami tolong doakan, dia mau melayani di gereja Lipo Karawaci di Mount Hermon, jadi doakan supaya dia diberikan hikmat dari Tuhan. Dan satu lagi, mungkin Pak Pendeta Muda atau semua kita masih ingat ada nama Yori, sering didoakan tuh, Yori Kumendong, sering didoakan. Jadi ini Yori ini rupanya saya udah nggak pernah lihat, tidak menyangka kalau Yori itu yang sakit, karena saya pikir kan banyak Yori Kumendong. Dan beberapa hari lalu sepupu saya yang ada di Papua, dia telepon, Mi, coba mana kan suka melawacung, mana telepon si Yori, kayaknya lagi sakit serius. Oh ya, jadi 2 hari lalu saya ada telepon dia, istrinya, dan dia ceritakan bahwa suaminya ini dapat tumor, tapi kayaknya tumor agak ganas sekali mungkin ya. Jadi dia tumornya ini pas sedekat anus, dan dokter bilang kalau dioperasi itu mau dipotong, dia punya anus sudah mesti ditutup permanen, nggak bisa lagi. Jadi ini Yori nggak mau. Buat apa dia hidup kalau katanya dia mesti ada kantong, jadi dia nggak mau. Nah sekarang dia lagi berobat herbal, tetapi saya dengar ya sudah terus dan dia punya HB turun. Kita doakan, tetapi yang terutama istrinya bilang, tolong doakan Tante Mi, tolong doakan supaya Yori mau menerima kebenaran. Itu yang terutama. Terus saya bilang, oh iya, kita semua akan ke sana, kita akan kembali ke debu, tetapi jangan lupa kita mempunyai satu pengharapan, kalau kita setia, kita ikut Tuhan, kita akan hidup bersama Tuhan di surga. Pada saat Tuhan datang, dia akan jemput. Iya, Tante Bet. Dan saudara tahu, perlu lagi kita doakan, yang terutama juga istrinya. Karena istrinya baru bulan entah November, Desember, dia kemungkinan 3-4 bulan baru dia dibaptis. Jadi masih sangat muda. Nah, keluarga ini sangat ketat dengan agama Pentakosta. Nah, jadi saya sudah bisa bayangin, karena saya juga tadinya kan suami saya bukan juga dari Advent, jadi kalau ada masalah pasti mereka salahkan. Udah itu. Makanya kenapa pindah-pindah ini. Jadi kita doakan dia supaya dia kuat menghadapi masalah yang ini. Dan saya bilang ikut terus itu acara di Fisdak itu, muatkan sekali itu acara sekolah sahabat, bukan cuma di Fisdak, Zoom apa saja ikut, saya bilang gitu. Jadi kita doakan saja mereka itu. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua, amin. Terima kasih Tante Miti dengan kesaksiannya. Mungkin masih ada lagi? Ada lagi kesaksian dari Zoom atau dari Facebook, live stream kita? Dari live stream seperti malam-malam sebelumnya, permintaan salin request dari Kak Evi Angelo, keluarga lelaki senior, dari Ibu Pendeta Paruntu, dan juga dari Tante Yeni Poluan. Ya. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Pendeta Muda Kudus Lenggong. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat sahabat yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat berhenti dari segala pekerjaan kami. Kami dapat berhenti dari segala hiruk-pikuk duniawi, sehingga kami dapat bersatu, berhenti dari segala jerih lelah, keresahan, dan tantangan dalam hidup ini.
Dan kami dapat menyerahkan semuanya di kaki Yesus. Itu semua ya Tuhan, hanya karena kasih-Mu kepada kami. Sehingga Engkau memberikan lembaga Sabat untuk kami semua. Untuk manusia. Supaya kami dapat berpikir. Supaya kami dapat menikmati. Hidup kami bukan hanya untuk bekerja, tetapi hidup kami hanya untuk Tuhan. Hidup kami bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui tingkah laku kami, melalui apapun yang kami miliki, kami dapat mempergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Sabat-Mu yang indah. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran sekolah Sabat yang Kau telah berikan kepada kami. Yang telah mengingatkan kepada kami firman Tuhan yang begitu tegas dan begitu menyatakan kepada kami bahwa kami harus bekerja. Kami harus melakukan tugas-tugas kami. Tugas-tugas kami yang Tuhan telah berikan kepada kami. Beban yang ringan yang kami akan pikul. Yaitu menyatakan Yesus melalui kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Berkat penjagaan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami pun dapat bertemu pada malam hari. Mendengarkan kesaksian. Mempelajari firman Tuhan. Dan semuanya hanya untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan saja. Dan pada malam hari ini, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mendengar kesaksian yang begitu menguatkan kepada kami. Bagaimana Tante Meti selalu mendoakan anaknya Rin, dan Engkau telah menjawabnya. Bahkan, biarlah Engkau memberkati anak ini, supaya anak ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dapat jadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan juga pekerja-pekerja Tuhan. Dan jadi hamba Tuhan dimanapun dia hidup. Sebagai kami semua umat-umat Tuhan adalah hamba Tuhan yang akan dipergunakan untuk memuliakan nama-Nya Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu memberkati dia. Dan kesaksian Tante Meti yang begitu indah, yang menguatkan kami, supaya kami lebih menyediakan hidup kami untuk melayani Tuhan. Bapa Surgawi, dia juga menyampaikan permohonannya Tuhan, biar Engkau memberkati juga Saudara Victor Walean. Biarlah Engkau memberikan dia kepulihan. Dengan Engkau memulihkan, biarkanlah Engkau mempergunakan dia untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dapat menyatakan Yesus bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan dapat menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, teman rekan kerjanya, walaupun mereka yang tidak mengenal Kristus dapat mengenal Kristus. Karena Engkau telah memberikan waktu kepadanya untuk menyatakan Yesus dalam hidupnya. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan juga Yori Kumendong yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, sakit. Tuhan, kami dengar dari kesaksian Tante Meti bagaimana penyakit yang dia hadapi pada saat ini. Tuhan, dia juga sedang berobat. Tuhan, pergunakan apa yang sedang dia lakukan, segala usaha yang dia dapat lakukan. Terlebih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, istrinya yang selalu bersama dengan dia, yang selalu memohon untuk mendoakan dia, supaya dia dapat menerima Engkau sebagai juru selamat.
Engkau dapat memulihkan kesehatan. Engkau juga dapat memanggil orang untuk datang kembali kepadamu ya Tuhan. Engkau dapat melakukan apapun terhadap dia ya Tuhan. Segala keputusan yang kau berikan kepadanya ya Tuhan, itu adalah kepujian dan kemuliaan bagi nama saja. Dan kami akan terus selalu mendoakan dia supaya dia pun dapat merasakan kasih Tuhan melalui orang-orang yang terdekat kepadanya. Kami juga mendoakan istrinya ya Tuhan, yang pada saat ini menjaga dia. Tantangan demi tantangan yang dia hadapi. Biarlah Tuhan dapat menguatkan istrinya. Dapat memberikan yang terbaik bagi hidup. Dan ingatkan dia supaya dia bersandar hanya kepada Engkau ya Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu. Kami yakin ya Tuhan, kasih-Mu akan selalu menyertai dia. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan sahabat-sahabat kami yang selalu kami mendoakan. Alden Syihotang, Tante Yeni Ransum, dan juga Tante Pendeta Paruntu ya Tuhan, yang dalam pada saat ini ya Tuhan, mereka ya Tuhan, kesehatannya terganggu. Biarlah kasih menyertai mereka. Engkau adalah dokter, segala dokter yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Engkau dapat menyentuh, bahkan membangkitkan orang mati. Karena itu ya Tuhan, Engkau dapat memulihkan kami semua dan memberikan yang terbaik kepada kami. Dan juga kami mendoakan Danes Tanggang, Kak Christine Slotonga, Om Joni Kawan, Om Novi Lumenta ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga bersama-sama dengan mereka. Engkau memberikan yang terbaik bagi hidup mereka. Engkau dapat memberikan pemulihan yang berasal dari surga. Kami selalu mendoakan juga Tante Shana Lamar, Tante Mes Keseputan. Biarlah Tante Yeni Poluan, biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka itu. Engkau lawat, Engkau perhatikan mereka. Engkau berikan kesembuhan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan kami semua. Dan khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, berbagai silent request, permohonan dari hati kami semua umat-umat Tuhan. Keluarga lelaki senior ya Tuhan, yang selalu mereka doakan di dalam hati mereka ya Tuhan. Pada saat ini mereka juga berdoa, biarlah Engkau menjawab segala kebutuhan mereka. Engkau berikan jawaban terhadap segala doa mereka ya Tuhan. Dan juga Tante Shana, Tante Erna Kawan, Tante Ikel Linta, dan juga Tante Lili Penontoan, Tante Santi Makaraung, Evi Angelo, dan Jen Rondunu, Tante Gladys dan Om Adrian Lau. Biarlah kasih-Mu juga bersama dengan mereka. Engkau perhatikan setiap kebutuhan mereka. Pada saat mereka berdoa, ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa. Engkau tilik hati mereka. Engkau jawab permintaan mereka. Karena kasih-Mu saja kepada kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Tante Eti, yang selalu mendoakan bosnya dan anaknya. Terlebih, hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Eti, supaya kasih-Mu Kau berikan kepadanya. Kebijaksanaan yang berasal dari surga Kau berikan kepadanya. Sehingga dia dapat menjadi berkat di dalam tempat pekerjaan. Dia bisa menjadi duta besar. Dia bisa bekerja, bukan hanya bekerja untuk bosnya, tapi dapat bekerja untuk Tuhan. Dan menyatakan Yesus dalam kehidupannya. Dan dia selalu mendoakan juga keluarganya ya Tuhan. Permohonan yang selalu disampaikan. Sebagaimana Engkau sangat mencintai umat-umat Tuhan, Engkau juga mencintai orang yang mendoakan keluarganya supaya dapat mengenal Kristus dan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan keluarga besar Soputan ya Tuhan, yang selalu didoakan oleh Om Angli dan Tante Lucy. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan dia ya Tuhan. Engkau
berkati keluarga besar Sebutan ini. Engkau perhatikan, Engkau tilik hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat mengenal Kristus dan mengambil keputusan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan juga para kami juga telah akan mendoakan juga Tante Feli yang sedang berulang tahun. Tuhan, Engkau telah menambahkan 1 tahun umurnya ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan dia. Engkau tambahkan juga kepadanya hikmat kebijaksanaan dari surga. Sehingga dia dapat menjadi contoh bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati seluruh anak-anaknya ya Tuhan. Engkau berkati Regan, Engkau berkati Arda, Engkau berkati juga Windy, Engkau berkati juga seluruh keluarga anak dan cucu-cucunya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka semua ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mendoakan Pendeta Stephen Tambanon ya, yang pada saat ini sedang berduka. Kau telah mengizinkan orang tuanya, Pendeta James Tambanon, yang telah beristirahat. Tuhan, dia sudah memohon yang terbaik dalam kehidupan bagi ayahnya. Dan kami yakin ya Tuhan, keputusan yang Tuhan berikan kepada ada yang terbaik. Engkau dapat memberikan kekuatan yang berasal dari surga bagi keluarga besar Tambanon ya Tuhan. Dan biarlah yang terbaik juga berkat Kau berikan kepada istri, anak-anak keluarga besar ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat tetap kuat, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Sebagaimana Pendeta James selalu mengasihi Engkau ya Tuhan. Begitu juga, biarlah Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi mereka semua ya Tuhan. Kami juga mendoakan kepada Pendeta Stephen Rantung. Dia adalah gembala kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan dari surga. Engkau berkati Pendeta Stephen Rantung. Engkau berkati Mem. Engkau berkati anak-anaknya ya Tuhan. Shaina dan Shaw. Biarlah kasih-Mu bersama dengan dia. Dan juga Pendeta Rantung Senior dan Ibu Pendeta Rantung Senior ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga bersama dengan mereka di masa tua mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat bersukacita, memuliakan nama Tuhan karena kasih-Mu kepada kami semua. Kami hanya berdoa ya Tuhan atas nama Yesus karena kasih-Mu kepada kami. Kepada seluruh anggota Jemaat Fisdak. Kepada seluruh umat-umat Tuhan. Engkau perhatikan kami semua. Karena doa ini kami berikan dalam nama Yesus yang telah menjadi Raja kami, penebus kami, dan juga yang akan menjemput kami di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam ini telah selesai. Kami ucapkan selamat malam, selamat Sabat, sampai kita bertemu pada besok pagi di acara Sekolah Sabat dan Khotbah kita yang akan dimulaikan pada jam 11 pagi. Biarlah kita semua dapat bergabung dan kita dapat memuji dan besarkan nama Tuhan sepanjang hari Sabat bersama-sama dengan Jemaat Fisdak. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama kami. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.